Selamat datang di SMP Negeri 61, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diluruskan dulu mejanya, biar rapi dulu. Oke. Baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita hentikan seluruh aktivitas, kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adakah yang ingin memimpin doa? Angkat tangan. Oke, silakan Bagas, berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bagas. Nah, hari ini adakah yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau ngecek atributnya dulu. Pakai dasi? Oh iya, dipakai. Itu yang miring-miring di belakang itu diluruskan dulu dasinya. Oke. Baik anak-anak sekalian. Nah, pada pembelajaran hari ini nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi pada saat kiamat kubro, kiamat sugro. Kemudian kalian nanti dapat menjelaskan tanda-tanda datangnya kiamat kubro dan merefleksikan sikap dan pemaknaan iman kepada hari kiamat dalam ragam aktivitas sehari-hari. Oke, seterusnya ubahlah simbol di bawah ini menjadi bermakna 6 hanya dengan menambahkan atau mengurangi satu garis. Ada yang bisa angkat tangan? Silakan maju. Apa saja sih yang terjadi saat kiamat sugro dan kiamat kubro? Kemudian apa saja tanda-tanda datangnya kiamat kubro? Ada yang bisa menjawab? Oke, kalau tidak ada kita pelajari sama-sama ya. Nah, anak-anak sekalian, saya mengingatkan kembali di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian hari kiamat dan macam-macam hari kiamat. Masih ingat? Hari kiamat kemarin macam-macamnya ada berapa? Ada 2. Satu kiamat sugro, 2 kiamat kubro. Oke, kalau kiamat sugro kemarin artinya apa? Kiamat kecil, Kiamat kecil. Kalau kiamat kubro? kiamat besar. Nah, hari ini kita. Nah, sebelum itu saya minta kalian untuk mengisi tabel di samping. Ini ada tabel KWL namanya. Tujuannya untuk mengukur pengetahuan awal kalian, kesiapan belajar kalian sejauh mana. Di sini ada tabel now, want to learn, dan learn. Di tabel now nanti kalian tuliskan apa saja yang sudah kalian ketahui. Kemudian di tabel want to learn kalian tuliskan apa saja yang ingin kalian ketahui pada pembelajaran hari ini. Ditulis di mana? Saya akan bagikan sticky note. Nanti kalian tulis di sticky note, kemudian kalian tempelkan di papan sesuai dengan tabelnya. Ini learn sudah. Learn. Terima kasih anak-anak. Ini di tabel note sudah ada yang menuliskan, sudah mengetahui kiamat sugro itu artinya apa, kiamat kubro artinya apa, macam-macam hari kiamat. Kemudian pada tabel yang ingin diketahui, ingin mengetahui peristiwa saat kiamat kubro. Baik, terima kasih anak-anak atas asesmen awal yang sudah dilakukan. Lalu pentingnya apa sih kita mempelajari materi pada hari ini? Yaitu nanti diharapkan kalian dapat memahami tanda-tanda dan peristiwa yang terjadi pada saat kiamat kubro dan kiamat sugro. Mari kita mulai pembelajarannya, anak-anak. Nah, pertama saya minta kalian untuk menonton 2 video berikut ini dengan cermat. Kemudian tuliskan poin-poin penting materi tersebut di buku tulis kalian.
Video ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama channel saya. Video kali ini akan membahas tentang sebuah kejadian besar yang akan pas berubah adanya dengan merendahkan diri. Bulan surat An-Naml ayat 87. Ketika itu terjadi, maka langit dan bumi akan meledak, gunung-gunung akan meletus dan diangkat. Adakah yang ingin membacakan terjemahnya? Oke, silakan baca. Sesungguhnya apapun yang dijadikan kepadamu pasti akan datang dan kamu tidak mampu menolak. Quran Surat Al-An'am 134. Nah, anak-anak, setelah kalian menulis poin-poin materi yang kalian akses di bahan ajar tadi, kita coba tanya jawab ya tentang ada dua pertanyaan di depan. Yang pertama, apa saja peristiwa yang terjadi saat kiamat sughra? Ada yang mau menjawab? Boleh silakan langsung menjawab. Kematian, apa lagi? Banjir, bencana alam. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa saja peristiwa yang terjadi saat kiamat kubro? Terompet sangkakala begitu. Hancurnya alam semesta. Baik. Yang kedua, apa saja tanda-tanda datangnya kiamat kubro? Munculnya Dajjal. Ini sudah tentukan kelompoknya siapa saja. Kita kita duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompoknya Aira dengan Korinsa dan Zakia, kemudian Safina, Mega dan Erdina, kemudian 4 laki-laki ganteng ini jadi satu kelompok. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Apa sebenarnya itu LKPD-nya? Nah, anak-anak, kalian sudah menerima LKPD masing-masing, satu LKPD untuk digunakan satu kelompok. Aturan mainnya seperti ini ya. Aturan mainnya seperti ini. Perhatikan di depan. Setiap kelompok dibekali LK1. Nah, di LKPD kalian itu sudah ada LK yang pertama dalam bentuk TTS atau teka-teki silang sebagai penuntut perjalanan. Jawaban pada LK1 akan membentuk kombinasi huruf menjadi sebuah nama pos. Setiap kelompok diminta untuk menuju ke pos tersebut untuk mengerjakan LK selanjutnya. Sampai sini paham? Yang kedua, setiap kelompok diharuskan menyusun strategi agar setiap anggota kelompok berkesempatan menjawab LK, dibuktikan dengan membubuhkan nama pada LK yang telah dikerjakan. Saya kasih contoh. Misalkan pada LK pertama ini Pasha dan Fatur yang mengerjakan, maka di LK tersebut ditulis nama Pasha dan Fatur. Perhatikan, tidak boleh ada satu anggota kelompok pun yang tidak kebagian kesempatan mengerjakan. Semuanya harus ini nanti ke sini, kemudian ini sama ini sama ini sama ini sama ini nanti membentuk nama pos. Ya, kamu kerjakan ini.
Coba sama sembarang. Ya, mana tangannya Zafia nang gambar kembang-kembangnya bareng. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kita sudah mendapatkan pemenangnya, kelompok tercepat yang menyelesaikan seluruh LK dengan baik dan benar. Kita persilakan kelompok Andini untuk maju ke depan, tepuk tangan dulu. Silakan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompoknya. Jadi hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil LK3 dari kelompok saya. Jadi ini pertanyaannya akan dibaca oleh pemirsa. Berdasarkan stimulus di atas, bagaimana sikap Pak Iman mencerminkan keimanan pada hari kiamat? Jelaskan kaitan antara sikap optimis, ikhlas, dan istiqomah dengan keyakinan terhadap kehidupan akhirat. Jadi jawabannya adalah Aiman adalah anak yang berilmu dan juga beriman. Tidak hanya kepada dirinya sendiri, Aiman juga membagi ilmu dengan temannya. Nah, seperti itu. Bagaimana? Adakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Mega silakan. Apa kaitan sikap optimis terhadap cerita Aiman? Optimis dengan cerita Aiman. Nah, saya jawab ya. Sikap optimis Aiman itu karena dia tetap percaya diri walaupun dia tahu kalau nilainya rendah. Nah, Aiman juga percaya kalau usahanya baik, tidak akan sia-sia dan Allah akan membayar semua usaha kerasnya di akhir-akhir. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk teman kita. Kemudian mata dari akan terbit dari barat dan keluarnya dengan melata atau dabar. Anak-anakku sekalian, setelah kita memahami materi iman kepada hari kiamat tadi, mari kita tanamkan anak sifat optimis ini sebagai salah satu cara merefleksikan sikap kita dan pemaknaan kita terhadap iman kepada hari akhir. Dengan cara apa? Kita harus tanamkan sikap optimis dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan untuk menyongsong kehidupan yang hakiki kelak di akhirat. Meskipun kita tahu nantinya kiamat akan terjadi dan semuanya akan hancur, tapi kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh hanya pada dari kematian, terus banjir, apalagi longsor, bencana alam dan seterusnya. Kalau peristiwa saat kiamat kubro apa saja tadi? Langit terbelah, terus trompet sangkakala. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita lakukan refleksi pembelajarannya. Yang pertama, kalian bisa masuk dulu di www.penti.com, kemudian masuk menggunakan kode ini untuk refleksi pemahaman kalian. Selanjutnya, kalian dapat masuk lagi menggunakan kode yang berbeda, yang ini, untuk menuliskan refleksi kalian, perasaan kalian pembelajaran hari ini itu seperti apa. Oke, seru, menantang, senang, happy, gembira, excited. Oke. Baik, tepuk tangan dulu kita. Terima kasih atas refleksinya hari ini anak-anak. Nah, pada materi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang alam apa saja yang dilalui manusia setelah kiamat kubro terjadi. Setelah manusia seluruhnya meninggal, apa saja yang akan dilalui manusia. Nanti perjalanannya akan sangat panjang sekali, perjalanan manusia. Apakah dalam bentuk jasad atau dalam bentuk ruh atau jasad dan ruh, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengukur pemahaman
kalian silahkan kerjakan tugas mandiri yang nanti akan saya bagikan. Dikerjakan secara mandiri, nanti dikumpulkan ya. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.